Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anisha Kafka Nafisa dengan NPM 2217021052 dari program studi biologi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang single nucleotide polymorphism atau SNP yang merupakan salah satu materi dalam genetika populasi. Jadi apa sih itu single nucleotide polymorphism? Single nucleotide polymorphism atau SNP adalah variasi genetik yang terjadi akibat perubahan satu nukleotida atau basa nitrogen pada urutan DNA. Perubahan ini dapat berupa pergantian satu basa dengan basa yang lain, misalnya adenin menjadi guanin. SNP juga disebut sebagai polymorphism apabila variasi tersebut ditemukan pada minimal 1% individu dalam suatu populasi. SNP merupakan bentuk variasi genetik yang paling umum dan tersebar luas di seluruh genom. Adapun contoh SNP yaitu pada bunga mawar, di mana variasi warna bunga itu dipengaruhi oleh gen yang terlibat dalam biosintesis pigmen antosianin. Misalnya pada gen DFR atau dihydroflavonol 4 reductase, di mana SNP pada gen tersebut menyebabkan perbedaan warna bunga antar individu mawar. Nah, misalnya contohnya pada urutan SNP pada bunga mawar merah, di mana urutannya yaitu ATC, C, TGGA, sedangkan pada bunga mawar merah muda, ATC, T, TGGA, di mana perubahan satu basa C menjadi T pada urutan DNA tersebut merupakan SNP atau single nucleotide polymorphism. Selanjutnya yaitu karakteristik pada SNP. SNP bersifat stabil dan dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. SNP dapat ditemukan pada berbagai bagian genom, baik pada daerah pengkode gen, daerah non-pengkode, maupun daerah pengatur ekspresi gen. Sebagian besar SNP tidak menyebabkan perubahan fenotip, namun beberapa SNP dapat mempengaruhi fungsi gen atau tingkat ekspresi gen tertentu. Jenis-jenis SNP yaitu berdasarkan dampaknya, SNP dapat dibedakan menjadi SNP sinonim dan non-sinonim. SNP sinonim tidak menyebabkan perubahan asam amino pada protein, sedangkan SNP non-sinonim menyebabkan perubahan asam amino sehingga berpotensi mengubah struktur dan fungsi protein. Selain itu, SNP yang terletak pada daerah regulator dapat mempengaruhi proses transkripsi tanpa mengubah struktur protein. SNP sebagai sumber variasi genetik. SNP merupakan salah satu sumber utama variasi genetik dalam populasi. Perbedaan SNP antar individu menyebabkan adanya variasi alel dan genotip, yang selanjutnya memunculkan variasi fenotip. Variasi ini penting dalam genetika populasi karena menjadi dasar perubahan frekuensi alel dan memungkinkan terjadinya adaptasi terhadap lingkungan. Peran SNP dalam genetika populasi. Dalam genetika populasi, SNP digunakan sebagai penanda genetik untuk mempelajari struktur populasi, hubungan kekerabatan, dan perbedaan genetik antar populasi. Analisis SNP membantu mengidentifikasi proses evolusi seperti seleksi alam, aliran gen, dan drift genetik yang mempengaruhi dinamika genetik suatu populasi. Selanjutnya yaitu SNP dan evolusi. SNP berperan penting dalam proses evolusi karena menyediakan variasi genetik yang dapat diseleksi oleh lingkungan. SNP yang memberikan keuntungan adaptif akan meningkat frekuensinya dalam populasi melalui seleksi alam, sedangkan SNP yang merugikan cenderung berkurang. Dalam jangka panjang, akumulasi SNP dapat menyebabkan perubahan genetik populasi dan mendorong proses evolusi. Selanjutnya adalah aplikasi SNP. SNP banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Dalam bidang kesehatan, SNP juga digunakan untuk mempelajari penyakit genetik dan respon individu terhadap obat. Dalam bidang pertanian dan peternakan, SNP dimanfaatkan dalam pemuliaan untuk memilih sifat unggul. Selain itu, SNP juga digunakan dalam studi evolusi, konservasi, dan forensik. Selanjutnya yaitu teknik analisis SNP atau single nucleotide polymorphism. Nah, analisis SNP merupakan bagian penting dalam studi genetika molekuler karena SNP adalah bentuk variasi genetik paling umum yang terdapat pada genom organisme.
SNP berupa perubahan satu nukleotida pada posisi tertentu DNA dan dapat mempengaruhi fungsi gen, ekspresi gen, serta fenotip individu. Oleh karena itu, berbagai teknik analisis SNP dikembangkan untuk mendeteksi variasi ini dengan tingkat ketelitian dan skala yang berbeda. Nah, adapun teknik analisis SNP yang pertama PCR RFLP atau Polymerase Chain Restriction Fragment Length Polymorphism. PCR RFLP merupakan teknik analisis SNP yang paling sederhana dan banyak digunakan pada penelitian dasar. Pada metode ini, segmen DNA yang mengandung SNP terlebih dahulu diamplifikasi menggunakan PCR. Selanjutnya, produk PCR dipotong menggunakan enzim restriksi tertentu. Keberadaan SNP dapat menyebabkan terbentuknya atau hilangnya situs pemotongan enzim restriksi, sehingga menghasilkan pola fragmen DNA yang berbeda saat dianalisis dengan elektroforesis gel. Perbedaan pola pita DNA tersebut digunakan untuk menentukan genotip SNP. Meskipun relatif murah dan mudah dilakukan, PCR RFLP hanya dapat digunakan pada SNP yang berlokasi pada situs pengenalan enzim restriksi. Yang kedua, ada ARMS-PCR atau Amplification Refractory Mutation System, di mana ARMS-PCR merupakan teknik analisis SNP yang memanfaatkan primer spesifik alel. Primer dirancang sedemikian rupa sehingga hanya dapat menempel dan memperbanyak DNA jika basa pada ujung primer sesuai dengan basa SNP target. Jika terjadi ketidaksesuaian satu basa saja, amplifikasi tidak akan berlangsung. Dengan demikian, keberadaan atau ketiadaan produk PCR dapat digunakan untuk menentukan genotip individu. Teknik ini bersifat cepat, sensitif, dan spesifik, tetapi membutuhkan desain primer yang sangat presisi agar tidak terjadi amplifikasi non-spesifik. 3. Sanger sequencing. Sanger sequencing adalah metode analisis SNP dengan membaca urutan nukleotida DNA secara langsung. SNP dapat diidentifikasi dengan membandingkan urutan basa DNA sampel dengan urutan referensi. Teknik ini memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi dan sering digunakan sebagai metode konfirmasi hasil analisis SNP dari teknik lain. Namun, biaya yang relatif mahal dan waktu analisis yang lebih lama membuat Sanger sequencing kurang efisien untuk analisis sampel dalam jumlah yang besar. 4. Real-time PCR. Real-time PCR dengan probe Techman merupakan teknik analisis SNP berbasis fluoresensi. Metode ini menggunakan probe spesifik alel yang diberi penanda fluoresens. Selama proses amplifikasi PCR, probe akan terdegradasi dan menghasilkan sinyal fluoresensi jika alel target ada pada sampel. Perbedaan sinyal fluoresensi menunjukkan perbedaan genotip SNP. Teknik ini memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi serta cocok digunakan untuk analisis SNP dalam jumlah sampel yang besar, meskipun membutuhkan peralatan khusus dan biaya yang relatif tinggi. Yang kelima, High Resolution Melting atau HRM Analysis. HRM merupakan teknik analisis SNP yang didasarkan pada perbedaan karakteristik leleh DNA. Variasi satu nukleotida dapat mempengaruhi kestabilan struktur heliks ganda DNA sehingga menghasilkan perbedaan suhu leleh. Perbedaan ini akan terlihat pada kurva leleh yang dihasilkan selama analisis HRM. Teknik ini relatif cepat, sederhana, dan tidak memerlukan probe khusus, tetapi umumnya digunakan sebagai metode screening awal karena tidak selalu mampu mengidentifikasi jenis SNP yang secara spesifik. Yang keenam, SNP microarray. SNP microarray adalah teknik analisis SNP skala besar yang memungkinkan deteksi ribuan hingga jutaan SNP secara simultan. Metode ini bekerja berdasarkan prinsip hibridisasi DNA sampel dengan probe SNP yang terpasang pada chip. SNP microarray banyak digunakan dalam studi asosiasi genom untuk mengidentifikasi hubungan antara variasi genetik dan penyakit. Namun, teknik ini hanya dapat mendeteksi SNP yang telah diketahui sebelumnya. Yang ketujuh, Next Generation Sequencing atau NGS. Next Generation Sequencing merupakan teknik analisis SNP yang paling komprehensif karena mampu mendeteksi variasi genetik pada seluruh genom secara simultan. NGS memungkinkan identifikasi SNP baru maupun SNP yang telah diketahui dengan resolusi yang sangat tinggi. Meskipun memberikan data yang sangat detail dan akurat, NGS memerlukan biaya tinggi serta analisis bioinformatika yang kompleks. Berbagai teknik analisis SNP memiliki prinsip kerja, kelebihan, dan keterbatasan masing-masing. Pemilihan teknik harus disesuaikan dengan tujuan penelitian, jumlah sampel, ketersediaan alat,
biaya, serta tingkat ketelitian yang diinginkan. Dengan pemilihan metode yang tepat, analisis SNP dapat memberikan informasi genetik yang sangat penting dalam bidang biologi, kedokteran, pertanian, dan sebagainya. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang single nucleotide polymorphism dan teknik analisisnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.